Iya, Pak. Baik. Jadi di pertemuan kita kali ini, silakan dibuka GC-nya juga ya. Di GC itu nanti akan saya buatkan materi perkuliahan hari ini. Ini kalian join pakai apa? Pakai laptop atau handphone? Handphone, Pak. Laptop nggak ada? Enggak, Pak. Jadi gimana kita praktik kita hari ini? Gimana mau kita buat? Di sementara kan mata kuliah kita kan itu desain grafis, ya kan? Itu tetap seperti yang di pertemuan sebelumnya, kita menggunakan pertama itu gunakan CorelDRAW. Jadi untuk membuktikannya itu seperti apa lah mau kita buat kalau kalian aja nggak bisa langsung praktek dari sana. Kau di Andini nggak ada laptop di rumah? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi selama ini kita mulai pertemuan pertama belum dipraktekkan lah berarti aplikasinya itu ya. Oke lah. Bentar saya screen dulu ya. Ini tampil. Nampak, Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, jadi topik materi kita masih sama menggunakan aplikasi dari CorelDRAW yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Ya. Jadi untuk kali ini kita akan belajar bagaimana mengenal tools-tools yang ada di CorelDRAW tersebut. Ya, jadi kali ini dia menggunakan yang namanya CorelDRAW X7. Ya, jadi di materi sebelumnya sudah dibaca kan materinya? Sudah dibaca enggak? Sudah, Pak. Kalau di minggu lalu topik materinya apa? Apa topik materinya di minggu lalu? Sudah lupa? Ya. Udah lupa atau memang tidak dilupakan? Oh, saya stop dulu bentar ya. Saya stop screen. Kemudian ini baru bergabung si Roy ini ya. Iya, Pak. Ya. Buka kameramu itu, Roy. Roy Christian. Lu, Roy, bisa dengar suara saya, Roy? Nanya si Roy ini. Enggak ada orang ini. Oke ya, kita lanjut. Jadi di sini dia akan kita paham sesuai dengan materi sebelumnya itu. Tools kita itu kan sudah saya sampaikan juga dan materinya sudah saya buatkan juga penjelasannya. Nah, jadi di sini juga kita akan mencoba memahami yang di dalam CorelDRAW itu, ya.
pembuatan contoh aja kita buat ya, membuat sebuah objek dengan kode tersebut, satu logo nanti bisa Anda kembangkan ya, logo seperti apa nanti yang akan kita buatkan. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini kan ada dia, saya tampilkan dia logo dari Pelita Nusantara. Bagaimana halnya kita akan membuat logo seperti ini dan dengan menggunakan aplikasi dari CorelDRAW tersebut. Ya, banyak juga logo-logo misalnya pernah didengar logo dari Telkomsel ya, Telkomsel atau bisa dikatakan dia logo-logo TV, banyaklah jenis dari logo ini kan. Nah, kemudian di sini juga kita harus memahami halaman utama dari CorelDRAW tersebut. Ya, ini juga sudah saya berikan di materi minggu lalu. Ini hanya mengingatkan Anda aja. Ya. Jadi ibaratkan inilah tampilan dari di saat kita menjalankan aplikasi CorelDRAW X7. Demikian, maka tampillah dia di sini, ini namanya menu barnya ya. Ini menu barnya yang di sebelah kiri ini ya, ini toolsnya. Ya kan? Ini toolsnya. Nah, jadi untuk memulainya Anda klik file, kemudian new, sehingga muncullah tampilannya itu create new document. Ya, di sini mau Anda buatkan nama objek Anda, misalnya latihan 1. Nah, itu terserah Anda di template-nya ini. Nah, kemudian ukurannya ya, atau kertasnya itu akan Anda pilih dari mana. Nah, ini hanya pengantar aja, di minggu lalu ini bisa buatkan di materinya. Ya. Nah, kemudian ini dia penjelasannya tadi, di mana nama proyeknya itu yang Anda inginkan apa, itu bebas terserah Anda. Kemudian yang kedua ini adalah ukurannya. Ukuran dokumen itu yang akan dikerjakan sesuai dengan proyek yang Anda inginkan, apakah dia menggunakan dia ukurannya itu portrait atau landscape, itu terserah Anda. Di sini ada primary color mode-nya ini, yaitu opsi warna ya, yang biasanya ini digunakan dia untuk dunia percetakan biasa ya. Kemudian ada resolusinya. Nah, resolusi dari objek yang akan kita buat, apakah resolusinya tinggi atau rendah, ini tergantung pendesain yang akan menggunakan ya. Kemudian setelah Anda setting dia, sudah bisa Anda atur, kemudian kliklah dia tombol OK. Itu hanya penjelasannya aja. Nah, selanjutnya setelah Anda lakukan OK, muncullah tampilan dari CorelDRAW tersebut. Inilah tampilan dari CorelDRAW X7 ya. Setelah kita melakukan file new dan kita atur setting tadi, kita klik OK, inilah muncul tampilannya. Nah, yang pertama ini di sini ada title bar yang paling atas ini. Ya, paling atas. Ini dinamakan dengan title bar-nya. Kemudian yang di nomor 2 ini, ya ini ada saya buatkan dia nomornya, namanya dengan menu bar. Di mana di menu bar itu ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, lain sebagainya. Banyak menu-menu di dalamnya itu pada di tampilan menu barnya. Ya. Kemudian nomor 3 ini ada yang namanya toolbar. Toolbar ini sama di Microsoft Word pun itu sama ya. Nah, toolbarnya ini kalau kita klik dia edit, ini muncul lagi. Ya, kita klik dia di menu view-nya, toolbarnya tampil yang lain lagi. Tuh, ini yang namanya toolbar ini. Kemudian yang nomor 4 ini, ya, ini nomor 4 namanya dengan property bar. Nah, di sini kan kita atur dia apakah dia pixel, ukurannya apakah sentimeter atau milimeter. Ya, makanya lebih bagus dia tadi kalau langsung Anda bukakan laptop Anda, langsung kita tunjukkan, itu bagus. Cuman karena nggak ada laptopnya, ya inilah Anda perhatikan yang saya terangkan ini. Ya, kalau ada tugasnya nanti saya tanyakan tiba-tiba, siap-siap lah, makanya sambil dicatat ya. Sambil dicatat. Kemudian nomor 5 ini yang dinamakan toolbox. Dari toolbox inilah kita alat-alat atau tools-tools yang digunakan untuk pembuatan objek. Misalnya Anda akan membuat persegi atau lingkaran, itu kita pilih dari sini. Ya, atau menuliskan teks, itu kita pilihlah dari toolsnya.
atau untuk mendesain dari sebuah line atau garis, mau kita buatkan dia melengkung, itu kita atur dari sini. Namanya dengan toolbox ya. Jadi inilah toolboxnya, alat-alatnya yang kita gunakan untuk pembuatan sebuah objek di dalam CorelDRAW. Nah, selanjutnya di sini, di sebelah kanan, muncullah yang namanya dakernya ya. Nah, ini tampilan menu dari objek propertiesnya di sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini, kemudian yang dituju ini ada warna ya. Ini paling sudut ini sebelah kanan. Ya, ini ada pewarnaan yang kita inginkan. Untuk mewarnai nanti itu ada dua cara ya, untuk mewarnai di dalam ya atau mewarnai di luar dari objek. Oke. Nah, itu hanya sekedar pengantarnya lagi. Sekarang kita akan coba membuat sebuah objek dengan CorelDRAW, di mana di sini ada dua saya buatkan. Pertama nanti akan kita coba membuat dia sebuah flashdisk ya. Kita membuat objek flashdisk, kemudian kita coba nanti membuat sebuah logo dari Telkomsel ya. Nih langkah dasarnya. Ini kita menggunakan apa? Yaitu menggunakan namanya CorelDRAW ya. Nah, langkah yang pertama itu kita akan masuk dia. Ini yang pertama mau kita buat yang mana? Coba Dinda. Yang mana mau kita buat pertama? Yang nomor 1 kah atau yang nomor 2? Dinda. Yang pertama, Pak. Yang pertama, Telkomsel. Oke, yang pertama ya. Oke, jadi yang pertama sebenarnya di sini langkah-langkahnya sudah saya buat ya. Cuman langsung kita praktikkan aja ya. Nah, ini udah saya buatkan sebenarnya ini. Tinggal Anda ikuti aja nanti. Oke. Nah, jadi langsung kita praktekkan aja. Di sini yang pertama ya, kita membuat ini. Nah, jadi kita masuk ke dalam aplikasi CorelDRAW-nya ya. Ya. Nah, ini saya close dulu. Oke. Ini kita masuk file new ya. Nah, inilah yang tadi itu yang saya sampaikan. Ini misalnya kita ketik, tampilkan. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Ini saya buatkan misalnya logo Telkomsel ya. Oke. Kemudian di sini saya buatkan dia size-nya, ini kita pilih A4 aja. Sini A4. Kemudian ini kita buat landscape aja. Ini primary color modenya, ini biarkan aja. Kemudian kita klikkan OK. Ya. Nah, jadi setelah kita klikkan OK-nya, maka muncullah tampilannya di sini. Oke. Nah, jadi yang pertama tadi, untuk membuat seperti aplikasi tadi atau logo yang tadi, langkah yang pertama itu di sini bisa kita lihat satu persatu ya. Kita membuat dia namanya polygon tool. Ya, polygon tool itu menggunakan dari toolsnya ini. Ya, menggunakan toolsnya ini. Nah, jadi untuk mengambilnya ini, yang pertama sekali, kalau dia di CorelDRAW-nya ini, ya berarti tool ini toolsnya tadi. Ini toolsnya, maka dia toolsnya itu di sini. Ini di dalamnya ada pilihan ya. Kalau Anda klik dia, ya polygon toolnya ini ada beberapa pilihan di sini. Nah, cuman yang kita inginkan itu yang paling atas. Ya, yang paling atas lah yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah kita pilih, kita klik. Nah, setelah Anda klik, baru di atas ini, di bagian atas, ini kita tambahkan menjadi 6. Tambahkan jadi 6. Nah, kenapa dia 6? Berarti dia sudah, kalau misalnya kita buatkan 3, hasilnya itu akan seperti ini. Ini 3. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, jadi karena kita membuat logonya itu dia berupa Telkomsel seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 6. Ya kan? Nah, kita buatkan dia 6. Sehingga dia di sini
Nah, ini kita tambahkan jadi 6. Bisa aja objeknya sudah kita buat sempat pertama dia misalnya 3, rupanya yang kita inginkan itu 6, ini tinggal ditambahkan aja 4, 5, 6 ya, sehingga bentuknya seperti ini ya. Jadi ini udah berhasil nih sampai di sini. Kemudian inilah dia pertama tadi. Nah, di sini katakan dia objek tersebut itu kita rotasikan ya, supaya tampilannya seperti ini ya, dirotasikan. Nah, cara merotasikannya itu bagaimana? Nah, berarti di sini ya, setelah muncul ini, lihatlah dia di sebelah kanan ini rotasi ya, ini rotasi. Berarti yang diminta dia kalau dirotasikan itu, misalnya ini rotasikan, lihat aja kalau misalnya kita buat dia 93, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, kalau kita buatkan dia 90 derajat, hasilnya demikian ya. Nah, contoh kita buat 93. Oke ya, ini hasilnya. Kemudian setelah kita rotasikan dia ya, maka hasilnya itu ini, dinde ini keluar masuk aja dinde ini, saya lihat ya. Poligon toolnya itu kita rotasikan dia 90 derajat. Oke, ini 90. Nah, kemudian ini kita kasih warnanya ya. Ini berikan warnanya. Kita berikan warna di sini, misalnya ini warna hitam. Warnanya ada dua cara ya. Di mouse itu ada dua cara, ada klik kanan dan klik kiri. Kalau dia klik kanan, dia mewarnai yang di luar ini, seperti garis-garis pinggirnya warna hitam ini. Kita klik objeknya, ya, klik objek, klik kanan di sini. Nah, misalnya saya buatkan dia warna merah. Untuk mewarnai ini. Jadi biar warna merah ini muncul, itu di mouse itu dia ada klik kanan. Nih, ada mouse nih kan. Ada mouse ini. Jadi ada dua nih. Nah, itu berlaku yang dua ini. Nah, jadi kalau dia klik kanan ini, itulah hasilnya itu, sehingga warnanya itu warna merah. Kalau yang di dalamnya bagaimana? Klik kiri aja. Nah, dia dua warna dia. Ya, paham sampai sini kan? Kalau ini paham lah, udah ya. Kemarin tugasnya udah bisa dikerjakan kok. Ya. Nah, kemudian yang ini kita duplikat ya. Kita duplikat, caranya sama. Tinggal copy pastikan aja, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Nah, kemudian kita geser ya. Yang baru ini, nah ini kan jadi dua nih. Yang baru ini kita buat jadi warna merah. Ya, ini kita buat jadi warna merah. Seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan. Nah, jadi enggak hasilnya seperti ini. Ya, udah jadi sampai sini ya. Ini kan hasilnya udah jadi sampai di sini. Udah menyerupai dari logo Telkomsel tadi. Nah, udah bisa. Kemudian kita akan membuat garis yang seperti bintang di sini kan. Nah, jadi kalau kita lihat hasil dari logo aslinya, ya, kita lihat logo aslinya tadi. Nah, ini ada garis nih, ya kan. Nah, untuk membuatnya ini kita menggunakan yang namanya Eclipse atau Opal Tool ya. Opal Tool di dalam namanya tools di sebelah kiri ini, ya, tinggal Anda cari di sebelah kiri. Nah, ini ya, ellipse tool yang bentuk lingkaran. Nah, membuat lingkaran itu ada dua cara. Yang pertama, dia setelah Anda klik bisa buatkan seperti ini. Yang kedua, Anda tekan dia tombol kontrolnya ya di keyboard supaya bulatannya itu lebih rapi ya. Nah, karena kebetulan di sini kita akan membuat garisnya itu, tinggal kita buatkan aja arahnya di sini, kita cari ukurannya itu. Nah, untuk mengatur ukurannya perhatikan di sebelah kanan ini, atau bisa aja di atas ini. Di atas ini ada nih, ya, untuk mengatur lebarnya dan tingginya. Nah, di sini ada sudah saya buatkan dengan jelas ya, ukurannya berapa supaya sama, 214 sama 107 contoh. Ini contoh aja. Contoh ini, terserah Anda nanti. Nah, misalnya ini
Kemudian ini saya buatkan, oke. Nah, inilah misalnya, ini contohnya saja. Kemudian setelah ini kita akan membuat hasilnya itu seperti tampilan hasil akhirnya. Ini kan ada dua nih, namun dia di tengahnya itu kan dia kosong gitu, nggak lingkaran bulat. Nah, maka caranya itu untuk membuat supaya tampilannya itu menyerupai ini. Nah, ini ya, tinggal Anda lihat di sini. Harapan saya nanti silakan dipraktekkan ini ya. Nah, di CorelDRAW itu Anda klik menu objek, atau cara tercepatnya itu biasanya digunakan di keyboard itu Alt F9. Itu biasa kalau cepat, tapi kalau menggunakan menu itu pilih menu objek, kemudian transformation, kemudian scale and mirror-nya, baru kita atur dia ukuran dari scale-nya. Ya, tapi kalau lebih cepatnya itu menggunakan CorelDRAW itu gunakan dengan Alt F9, itu lebih cepat. Ya, ada objek, tadi ada objeknya, kemudian transformasinya, kemudian ada scale and mirror-nya. Nah, di sini muncullah di sebelah kanan ini, ya, itu akan muncul. Ya, nah disinilah akan kita atur dia ukurannya berapa persen. Contoh, saya akan membuatnya itu 55% sama 80%. Kalau misalnya kita buat 80%, ya maka hasilnya ini kita pilih ya. Kita pilih hasilnya itu seperti apa, kemudian klik apply-nya. Di sini kopikan satu-satu, itu maksudnya berarti kita menambahkan satu. Tapi kalau dua, kita lihat. Saya pilih di sini, saya buatkan dua, apply-nya. Nah, ini kan dua muncul kan? Dua muncul. Tapi kalau ini saya buatkan satu, nah tambah satu. Nah, di dalam lingkaran ini. Ya. Nah, kita hanya menginginkan satu aja. Seperti ini kita buatkan. Nah, ini ada aturannya. Misalnya, saya memindahkan itu di atas, kita lihat hasilnya. Maka lingkaran itu di atas. Ya. Kalau saya buatkan dia di tengah, maka dia di tengah. Ya, supaya bisa dibedakan. Kalau saya buatkan karena kita menginginkan dia di bawah, maka inilah kita buatkan, pilih pindahkan ke bawah, kemudian buat di sini satu, dan tekan dia tombol apply-nya. Nah, muncullah seperti ini. Ya, nah setelah muncul dengan cara seperti ini, selanjutnya apa? Nah, ini kan yang dua ini kan ini terpisah, ya, ini terpisah. Supaya ini kita satukan, supaya hasilnya itu dapat seperti ini, ya, seperti ini hasilnya, maka akan kita lakukan dia perintah trim. Di CorelDRAW itu ada namanya trim. Trimnya itu caranya bagaimana memunculkan itu. Pertama itu objeknya itu Anda blok keseluruhan. Objek yang mana? Yaitu objek lingkaran tadi. Ya, objek lingkaran itu Anda buatkan, Anda blok, seleksi objeknya ya. Seleksi objeknya. Nah, kemudian di atas ini akan muncul menu-menunya. Nah, Anda pilihlah di sini yang dinamakan dengan ada well. Ini bisa Anda pilih satu-satu. Contoh, kalau misalnya well itu hasilnya seperti apa? Mati, hilang. Ya. Ctrl Z, kemudian kalau ini hasilnya seperti apa? Nggak ada perubahan. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah trim. Nah, fungsi trim inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam mengikuti sesuai objek. Nah, jadi di sini kan sudah terpotong ya, sudah terpotong di sini, ya. Nah ini, nah, oke, nah jadi kan sudah sesuai dengan gambar aslinya tadi. Ya, kalau misalnya ini mau Anda kecilkan bisa tekan dia yang namanya shape tool-nya, ini geser ke atas. Nah, ini juga mau ditarik seperti ini bisa. Ya, tergantung sama Anda. Nah, hasilnya seperti apa mau Anda buat. Atau yang ini pun mau Anda kecilkan, terserah, bebas. Nah, ya. Nah, kita perhatikan dia objeknya sudah sesuai seperti ini. Inilah yang kita inginkan.
kita akan membuatnya itu supaya tampilannya itu seperti ini, terbalik gitu. Berarti kita akan melakukan yang namanya rotasi. Rotasinya itu berapa yang kita lakukan? Rotasinya itu, ya, lakukanlah rotasinya itu sesuai dengan keinginan dari Anda, ya, supaya menyerupai dengan objek aslinya. Misalnya kita inginkan dia objeknya kita rotasikan 93,7. Ya, rotasinya bagaimana? Ini kita klik objeknya, seleksi objek tadi, kemudian ada di objek tadi ada transformation-nya, kemudian ada rotasi. Kliklah dia menu rotasi ini atau Alt F8 cepatnya. Ya. Nah, kemudian kita atur berapa dia yang akan kita lakukan. Misalnya di sini 93 contoh. Nah, hasilnya kan ini. Ya. Nah, kemudian ini taruhlah dia di sini. Oke. Nah, jadi sudah hampir menyerupai dengan gambar aslinya tadi. Karena dia. Nah, ini. Ya. Kita akan membuat ini yang pertama ini sudah jadi. Nih. Ya. Dia sudah jadi, berarti tinggal kita letakkan di sini, ya. Kemudian ini kita duplikat lagi, copy paste, ya. Copy paste, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, yang ini akan kita rotasikan lagi supaya dia hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, berapa kira-kira rotasi yang kita inginkan ke sini? Ya. Nah, jadi kalau di hasilnya ini, ya, hasilnya ini kita lihat. Nih, inilah yang 93 tadi. Ya. Oke. Nah, baru inilah kita rotasikan, tinggal kita cari aja. Nah, misalnya kalau kita buat 90 hasilnya seperti apa? Nih, apakah dia hasilnya sudah sama? Lihat gambar aslinya. Nih, berarti terbalik ya. Ya, dimana yang kita buat ini dia seharusnya ini ke atas gitu. Nah, udah tinggal kita rotasikan aja. Cari dia supaya ini terbalik gitu. Kalau dia 90, misalnya ini. Oke, berarti dia kalau kita buatkan 60, nah ini ya, kalian udah cari dia misalnya 9. Nah, ini belum. Kalau buatkan dia 95, nih hasil akhirnya itu dia terbalik. Oke. $70, oh enggak, 60. Misalnya 85 ya. Atau dia di sini atau cepatnya ini ya. Bisa Anda buatkan ini tarik ya. Banyak cara yang perlu Anda lakukan ya. Kalau cepatnya bisa ini misalnya minus 85, ini geser ke sini. Ya kan? Jadi hasilnya itu kan sudah jadi dengan aslinya kan? Nih. Ya, kita tinggal memposisikan aja kira-kira posisinya itu apakah dia, nah, misalnya ini saya geserlah contoh 93. Nah, ini juga yang hitam. Oke. Nah,
Kemudian untuk bulan sabitnya nih, supaya sama ya dengan aslinya, tinggal ini Anda blok. Ini di blok dulu ya, dua-duanya. Di blok dua-dua, atau misalnya ini kita atur dulu ya, diatur dulu. Ini Anda seleksi objeknya, klik, kemudian ini juga Anda tekan tombol shift. Di atas ini ada namanya well ya, ini fungsinya well, ini menyatukan dia. Nah, jadi warnanya ini udah menyatu, yang dua ini sudah menyatu ya, udah menyatu, tinggal ini yang dua ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buatkan dia supaya caranya itu warnanya ini kan di tengah ini kan warna putih, ya kan? Nah, di sini ada warna putih nih tengah-tengahnya nih. Namun di sini dia warna abu-abu kan di luarnya ini. Jadi hanya di sini dia warna putihnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu pertama ini Anda klik dulu objeknya. Kemudian cari di toolsnya ini untuk warna yang namanya Smart Fill. Ya, sini. Smart Fill toolnya. Ya, di sini ada Smart Fill. Anda klik, kemudian settinglah di sini dia warnanya, karena dia warna putih yang akan kita inginkan, warna putih. Ini outline-nya, baru ini Anda tarik. Nah, ini kan jadi warna putih nih. Dia sudah warna putih. Nah, jadi tinggal ini kita warnai aja. Nah, udah jadi dia. Oke. Nah, tinggal Anda tuliskanlah di sampingnya ini dia logo dari atau tulisan dari Telkomselnya. Nah, ini dia. Ini kita buatkan itali. Nah, misalnya ini mau kita kecilkan, ini dah jadi ya. Itulah dia cara pembuatan logonya itu. Ini logo sederhana ya, menggunakan Corel Draw. Jika Anda itu menginginkan dia yang kita buat itu contohnya itu logo Telkomsel ya. Oke. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Mana yang lain? Cuma kau tinggal Dwi. Hebat-hebat kali kalian, Bah. Banyak tinggal satu orang. Tuh. Keluar semua orang itu, Pak. Keluar semua. Ya, nanti materinya ini silakan diunduh ya. Materi yang saya sampaikan ini, tutorial yang saya sampaikan, cara pembuatannya itu sudah saya buatkan di materinya juga ya. Ada di PowerPoint-nya, bisa diunduh nanti dari Classroom ya. Dwi ya, sampaikan sama kawanmu itu ya. Iya, Pak. Oke lah. Kalau nggak ada mau kutanya kayak mana, mau bertanya, orang nggak tuliskan juga ya kan. Oke, baiklah. Nah, jadi sekianlah penyampaian materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa Anda ulang, Anda praktekkan nanti di rumah supaya Anda itu lebih paham lagi ya. Oke, kita akhiri. Sekian pertemuan kita. Selamat siang. Siang, Pak.